Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ulfa Salsabila dengan NIM 212111260 dari kelas 3G. Di video kali ini membahas mengenai konsep siasah dusturiyah, mata kuliah fikih siasah dengan dosen pengampu Bapak Danu Aris Setianto, SSY, MH. Nah, di poster ilmiah ini membahas mengenai konsep siasah dusturiyah. Yang pertama yaitu mengenai pengertian. Pengertian dari siasah dusturiyah yaitu bagian fikih siasah yang membahas mengenai masalah-masalah perundang-undangan negara. Bagian ini membahas antara lain mengenai konsep-konsep konstitusi, legislatif, lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan pilar dalam perundang-undangan. Tujuan dibuatnya suatu perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua yaitu mengenai pembagian siasah dusturiyah. Yang pertama yaitu siasah tasyiyah, termasuk di dalamnya ada persoalan akhl wal haqq, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dengan non-muslim di dalam suatu negara seperti undang-undang dasar, undang-undang peraturan pelaksanaan peraturan daerah dan lain-lain. Yang kedua yaitu siasah tanfidiyah. Di dalamnya ada persoalan imamah, bai'ah, zahar wali, al-wahdi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu siasah qadhaiyah. Di dalamnya ada masalah-masalah peradilan. Yang terakhir yaitu siasah idariyah. Di dalamnya ada masalah-masalah administratif dan kepegawaian. Yang ketiga yaitu mengenai tugas utama dari siasah dusturiyah. Pertama yaitu tugasnya menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, negara memiliki kekuasaan legislatif. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi analogi dan inferensi atas nas Al-Quran dan hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan dalam nas. Analogi yaitu metode kias suatu hukum yang ada nas terhadap masalah yang ada berdasarkan persamaan sebab hukum. Sedangkan inferensi adalah metode pembuatan perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syariah dan kehendak syar'i. Yang kedua yaitu tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan tugas ini, negara mempunyai kekuasaan eksekutif. Negara mempunyai kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga yaitu tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah, lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran, serta wilayah al-qadhi, lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warga, baik pidana maupun perdata. Yang terakhir yaitu wilayah al-mazalim, lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan jabatan negara. Adapun pokok persoalan konsep siasah dusturiyah yang pertama yaitu dalil-dalil quli, baik ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis, maqadiul syariah, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat yang tidak dapat berubah karena dalil-dalil quli merupakan unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Yang kedua yaitu aturan-aturan yang dapat merubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk dalam hasil ijtihad ulama, walaupun tidak seluruhnya. Adapun permasalahan konsep siasah dusturiyah yaitu hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak yang lain, serta lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakatnya. Maka dari itu, di dalam fikih siasah, konsep dusturiyah ini biasanya dibatasi dengan membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh
akhl wal akhol, kenegaraan, dan segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.